Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. So how are you today? Welcome to Smart School Program. Generasi Smart, berkarakter, cerdaski. Oke students, so hari ini kita akan bahas soal literasi bahasa Inggris ya untuk persiapan SNBT UTBK. Nah, seperti yang sama-sama kita ketahui untuk soal literasi bahasa Inggris, ya bentuknya adalah soal bacaan ya. Nah, langsung saja kita latihan soal. Nah, bentuk soal yang ada pada layar ini adalah soal teks 1 dan teks 2 ya. Jadi terdiri dari 2 teks. Nah, langsung saja kita lihat pertanyaannya. Jadi ingat, untuk menjawab soal literasi bahasa Inggris, kita perlu membaca dulu pertanyaannya. Oke, so read the question first. Nah, jadi ini masih teksnya ya. Kita langsung melangkah ke pertanyaannya. Oke, nah so the question for number 1, what is the relationship between text 1 and text 2 ya? Jadi apa hubungan antara teks 1 dan teks kedua? Nah, untuk mencari hubungannya maka kita perlu memahami dulu ya apa main idea dari setiap teksnya. Oke? Jadi apa main idea dari teks 1 dan juga apa main idea dari teks kedua. Oke, jadi find main idea. Nah, jadi kita cari dulu nih, temukan setiap main idea dari teksnya. Oke? Nah, mari langsung saja kita melangkah ke teks 1 dulu ya. Oke, jadi dari teks 1 di sini terdiri dari 2 paragraf ya. Nah, paragraf pertama di sini dijelaskan bahwa NPD, nah NPD is not just about being arrogant. Oh sorry, this is the paragraph 2 ya. Kita lihat dulu paragraph 1. Nah, so narcissistic personality disorder or NPD is a mental health condition where a person has an extreme sense of self-importance and a strong need for admiration. Nah, jadi bisa kita lihat dari kalimat pertama ini itu menjelaskan tentang apa itu NPD ya. Nah, jadi NPD kepanjangan dari Narcissistic Personality Disorder. Nah, apakah itu? Nah, ini dia adalah sebuah kondisi kesehatan mental ya, di mana seseorang nah itu memiliki rasa kepentingan diri sendiri yang begitu ekstrim ya. Nah, dan juga kebutuhan yang kuat akan pujian. Nah, jadi dia itu ingin dipuji gitu ya. Nah, people with NPD often believe they are superior to others and may lack empathy. Nah, jadi orang-orang yang NPD ya. Nah, jadi ada lagi muncul nih kata NPD. Nah, itu katanya sering percaya bahwa mereka ini lebih unggul. Nah, jadi superior di sini diartikan lebih unggul. Nah, bahwa mereka lebih unggul daripada yang lain ya. Nah, dan katanya orang-orang yang NPD itu kurang empatinya gitu. Ini menurut teks ya. Nah, kalimat selanjutnya, they may also very sensitive to criticism. Nah, jadi mereka mungkin juga menjadi lebih sensitif terhadap sebuah kritik ya. Even if they seem confident, bahkan jika mereka terlihat percaya diri itu. Nah, this condition can affect relationships, work, and daily life ya. Jadi kondisi ini itu bisa berdampak terhadap relationship atau hubungan, pekerjaan maupun keseharian hidup ya. Nah, karena jadi because individuals with NPD often struggle to accept others' perspective. Nah, ya karena katanya orang yang NPD itu sering kesulitan ya untuk menerima perspektifnya orang lain. Nah, jadi dari paragraf 1 teks 1 ini bisa kita lihat ya bahwa menceritakan tentang NPD-nya ya. NPD secara general, apa itu NPD. Oke? Nah, mari kita lihat paragraf 2 dari teks 1. Nah, coba kita lihat dari kalimat pertamanya dulu ya. Nah, jadi NPD is not just about being arrogant or self-centered. Nah, it is deeper psychological issue. Nah, kalau kita lihat di paragraf keduanya, di sini dijelaskan bahwa NPD itu bukan hanya tentang menjadi orang yang arogan ya. Nah, ataupun self-centered, menjadi pusat perhatian, pusat
ya pada diri sendiri gitu. Nah kemudian tapi katanya di sini it's a deeper psychological issue. Tapi itu katanya merupakan sebuah isu psychological yang dalam ya. Nah dari kalimat pertama di teks 1 paragraf kedua ini bisa kita lihat adalah lanjutan penjelasan dari NPD ya. Nah jadi kita sudah dapat nih main idea dari teks 1. Nah jadi mencari main idea itu kita bisa melihat paragraf pertama ya. Untuk paragraf selanjutnya bisa juga dengan melihat kalimat pertamanya gitu. Nah jadi sekali lagi untuk di teks 1 paragraf kedua itu masih menjelaskan tentang NPD ya. Nah, jadi lanjutan lanjutan penjelasan gitu dari paragraf satunya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat di teks kedua. Nah, teks kedua kita lihat lagi ya untuk paragraf satunya. Nah, treating NPD or narcissistic personality disorder. Jadi treating itu kan pengobatan ya. Nah, pengobatan NPD itu bisa menjadi sulit ya, can be difficult because many people with the condition don't believe they need help. Nah, katanya bisa menjadi sulit ya pengobatannya karena banyak orang yang dengan kondisi tersebut atau kondisi NPD itu bahkan mereka tidak percaya bahwa mereka ini sebenarnya butuh bantuan ya. Nah, however, therapy is the most effective way to manage NPD. Nah, namun terapi, nah ada kata terapi di sini. Terapi adalah cara yang efektif ya, yang paling efektif untuk mengatasi NPD. Nah, berarti kita bisa lihat nih dua kalimat pertama dari paragraf 1 teks 2 itu membicarakan tentang pengobatannya ya. Nah, dalam hal ini melakukan terapi. Nah, coba kita baca lagi nih. Psychotherapy, especially cognitive behavioral therapy or CBT, helps individuals recognize unhealthy behaviors, improve emotional regulation, and develop better relationships. Nah, jadi di kalimat selanjutnya jelaskan bahwa terapinya ini atau psikoterapinya ini khususnya CBT atau cognitive behavioral therapy itu membantu orang-orang menyadari sikapnya yang tidak sehat gitu ya. Nah, kemudian improve emotional regulation, meningkatkan regulasi emosional dan juga mengembangkan hubungan yang menjadi lebih baik. Oke? Nah, through therapy, people with NPD can learn to understand others' feelings and change their thinking patterns. Nah, jadi melalui terapi, nah ada lagi kata terapi di sini ya. Orang-orang NPD itu bisa belajar memahami orang lain atau perasaan orang lain. Nah, dan mengubah, tidak ada kata change, mengubah pola pikirnya. Nah, berarti kalau kita lihat di teks kedua paragraf 1 ini ya, dia berfokus pada pengobatan NPD-nya ya, yaitu dengan melakukan terapi. Oke? Nah, coba kita lihat di paragraf kedua dari teks kedua. Nah, paragraf kedua, in some cases medication. Nah, ada lagi kata medication di sini ya. Nah, jadi di beberapa kasus medication atau pengobatan obat ya, itu mungkin digunakan untuk menyembuhkan gejala seperti anxiety or depression that often come with NPD. Nah, jadi medication atau obat, nah itu katanya mungkin digunakan untuk mengobati ya gejala seperti anxiety ataupun depresi yang sering terjadi pada orang NPD. Nah, namun there is no specific drug. Namun katanya tidak ada obat yang spesifik ya terhadap NPD itu sendiri. Nah, berarti kan kalau di paragraf kedua ya kalimat pertamanya tadi masih membicarakan tentang pengobatannya ya, medication. Nah, walaupun mungkin belum ada obat yang spesifik ya terhadap NPD itu sendiri. Oke, nah berarti bisa kita simpulkan main idea dari teks kedua membicarakan tentang pengobatannya. Oke, jadi teks 1 tadi tentang apa itu NPD secara general. Nah, teks 2 membicarakan tentang pengobatannya. Seperti tadi di paragraf 1-nya dijelaskan terkait melakukan terapi ya. Nah, mari kita lihat opsinya. Nah, opsi A, teks 1 is about personal experience.
Jadi teks 1 itu membicarakan tentang pengalaman pribadinya orang NPD yang terkena NPD ya. Nah, sementara teks 2 menjelaskan bahayanya. Nah, untuk opsi A ini salah ya. Nah, dari kalimat pertamanya di sini teks 1 tentang personal experience kan itu salah. Nah, yang dimana yang tadi sama-sama kita lihat bahwa teks 1 itu menjelaskan tentang apa itu NPD ya. Jadi lebih ke pengertiannya dan ya secara general gitu. Nah, jadi tidak membicarakan tentang pengalamannya seseorang. Maka opsi A salah. Nah, gimana opsi B? Text 1 provides an opinion about NPD and text 2 presents a fictional story related to it. Nah, teks 1 menyediakan sebuah opini atau menjelaskan sebuah opini tentang NPD dan teks 2 menyajikan cerita fiksi terkait hal tersebut. Nah, ini juga tidak ya. Nah, kalau kita lihat dari teks satunya yaitu bukan sebuah pendapat tapi memang pengertiannya secara general. Tidak ada pernyataan bahwa pendapat menurut ini, menurut seseorang ya tidak ada ya. Nah, atau menurut expert itu kan juga tidak ada ditemukan di teks 1. Nah, kemudian untuk opsi C, text 1 explains how NPD affects relationships and text 2 provides tips on making friends. Nah, teks 1 menjelaskan dampak ya, menjelaskan bagaimana NPD itu berdampak pada suatu hubungan, sementara teks 2 menjelaskan tipsnya, tips dalam berteman. Nah, ini juga tidak ya, tidak seperti itu. Jadi, teks 2 membicarakan tentang pengobatannya. Nah, untuk opsi delta, text 1 explains the symptoms and cause. Jadi teks 1 itu menjelaskan gejala dan sebab dari NPD. Dan teks 2 itu menjelaskan treatmentnya. Teks 2 menjelaskan pengobatannya. Gimana dengan opsi delta? Is that correct? Atau opsi error, teks 1 talks about benefit of NPD. Apakah tadi teks 1 menjelaskan manfaat? Jadi benefit itu adalah manfaat dari NPD. Nah, apakah ada manfaatnya? Sepertinya tadi lebih penjelasannya bahwa orang-orang seperti apa ya? Tadi dia menjelaskan bahwa NPD itu adalah sebuah kondisi kesehatan mental ya. Nah, kemudian sini ada lagi teks 2 menjelaskan kenapa itu ya encourage atau bisa dimotivasi. Nah, gimana tuh? Saya rasa juga ini tidak ya. Nah, jadi jawaban yang paling benar adalah opsi delta ya. Teks 1 tadi kan menjelaskan tentang gejalanya dan juga sebabnya. Nah, itu tadi yang pengertian dari NPD-nya itu sendiri ya. Nah, kemudian teks 2 yang menjelaskan pengobatannya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 1 adalah delta. Oke, nah mari kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya. So the question for number 2, choose a fact among the options below. Nah, pilih yang merupakan fakta. Nah, jadi di soal UTBK itu ada juga nih soal yang masuk tentang fakta opini ya. Nah, kita lihat nih kalau kalian mendapatkan soal fakta dan opini, coba kita analisis dulu opsinya ya sebelum membaca ke teksnya. Oke? Nah, untuk opsi A, encouraging someone with NPD to seek therapy requires patience as change takes time. Nah, apakah ini sebuah fakta memotivasi atau mendorong seseorang yang NPD untuk mencari terapi itu memerlukan kesabaran ya. Nah, karena perubahan itu membutuhkan waktu. Nah, apakah itu sebuah fakta? Gimana? Atau opsi B, NPD or narcissistic personality disorder is a mental health condition where a person has an extreme sense of self-importance. Ini lebih ke menjelaskan pengertiannya kan? Nah, bahwa NPD itu adalah kondisi kesehatan mental di mana seseorang itu memiliki rasa penting terhadap diri sendiri itu. Nah, gimana? Apakah itu sebuah fakta? Atau C, namun however, there is no specific drug for NPD itself. Nah, sebenarnya kalau ada kayak kata gini ya, namun there is no. Nah, itu kan masih menurutnya si penulis ya. Nah, jadi ini tidak bisa kita katakan fakta. Oke? Nah, kalau delta, they may also be very sensitive. Ada kata may di sini. Mereka mungkin. Nah, kalau kita berbicara mungkin berarti belum
menjadi sebuah fakta kan, masih sesuatu yang mungkin. Nah, mereka mungkin juga menjadi sangat sensitif. Nah, ini kan sudah bisa dikatakan bukan fakta ya, ada kata mungkinnya tuh. Nah, terus kalau opsi error, since they often avoid admitting fault, seeking help can be challenging for them. Nah, karena mereka sering menghindari pengakuan terhadap kesalahan, mencari pertolongan itu bisa menjadi challenging atau tantangan ya untuk mereka. Nah, gimana? Apakah juga ini sebuah fakta? Nah, tidak ya, ini juga jadinya menjadi opini. Ada lagi kata oftennya juga nih, mereka sering menghindari gitu untuk mengakui kesalahan. Nah, itu kan kalau kata sering juga ya jatuhnya menjadi opini ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat yang mana nih? So the answer is bravo ya. Nah, bravo nih yang benar. Kalau pengertiannya seperti ini kan ya dia adalah fakta. Menjelaskan apa itu NPD. Oke? Nah, kalau opsi A ini kan ya mendorong seseorang atau memotivasi seseorang gitu ya. Itu kan juga masih opini. Bahwa katanya membutuhkan kesabaran. Kemudian juga karena perubahan itu katanya membutuhkan waktu. Itu kan masih opini juga ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk opsi untuk nomor 2 adalah opsi B. Oke, nah mari kita lanjut ke soal selanjutnya. So the question for number 3, which of the following shows a positive attitude from the other's perspective? Nah, ini juga untuk soal positive attitude kita juga bisa pakai cara analisis opsi ya sebelum ke teksnya. Nah, karena pertanyaannya adalah positive attitude atau mencari sikap yang positif dari pandangan penulis, ya maka ketika kalian membaca opsi ada berkonotasi negatif, yaitu dieliminasi saja. Oke, jadi kayak gitu tipsnya. Nah, jadi eliminasi yang negatif. Oke. Oke, nah karena yang dicari sekali lagi adalah yang sikap positif ya. Nah, opsi A, since they often avoid admitting faults. Nah, jadi karena mereka sering menghindari atau kata menghindari untuk mengakui kesalahannya ya. Nah, mencari pertolongan itu bisa menjadi tantangan untuk mereka. Nah, kalau B, there is no specific drug, tidak ada obat yang spesifik. Nah, ada kata no ya, itu kan sudah menjadi negatif dia. Oke, jadi opsi B ini sudah bisa kita pastikan salah. Kalau C, however, there is the most effective way to manage NPD. Nah, namun terapi itu adalah cara yang paling efektif ya untuk mengatasi NPD. Nah, jadi ini sepertinya untuk opsi C positif ya, sangat positif sekali nih pernyataannya bahwa oh terapi ini adalah cara yang paling efektif loh untuk mengatasi ini NPD. Nah, kalau delta, NPD is not just about being arrogant, ada kata arogan, itu kan arogan ya berkonotasi negatif ya. Nah, katanya NPD itu ya bukan hanya menjadi sombong gitu, self-centered, nah tapi juga katanya adalah sebuah isu psychological. Terus kalau opsi error, many people with NPD hide, ada kata hide, jadi banyak orang yang NPD itu menyembunyikan rasa ketidakpercayaan dirinya. Nah, insecurities, dibalik rasa kepercayaan dirinya. Nah, membuatnya sulit. Nah, ini lagi ada hard ya, itu kan semua berkonotasi negatif. Nah, membuatnya sulit bagi mereka untuk membentuk hubungan yang sehat. Nah, ini kan juga tidak ya, ini bukan positive attitude. Nah, jadi jelas sekali untuk pertanyaan nomor 3, jawaban yang paling tepat adalah Charlie ya. Nah, adalah yang paling efektif. Oh, terapi adalah yang paling efektif. Gitu. Oke, jadi opsi A juga tadi masih kurang tepat ya, ada kata avoid, menghindari. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi ingat ya untuk soal positive attitude, eliminasi saja yang opsi berkonotasi negatif. Nah, kadang juga soalnya itu adalah mencari negatif attitude. Nah, attitude ya. Kalau mencari negatif attitude ya sebaliknya, kita cukup eliminasi opsi yang berkonotasi positif. Oke, seperti itu ya. Nah, so let's move to the next question. Number 4, what is the author's purpose in writing text 1? Jadi apa tujuan penulis menuliskan teks 1 ya? Nah, apa tujuannya? Jadi purpose itu artinya tujuan. Nah, untuk mencari tujuan penulis ya tentu kita harus memahami main idenya ya. Dan tadi ini ada hubungannya di dalam nomor 1 yang dimana sudah sama-sama kita membaca ya atau memahami main idea dari teks 1 itu sendiri. Oke? Nah, tadi kalau kita lihat kembali ya teks 1-nya menjelaskan tentang
NPD ya. Nah, apa saja kayak symptomsnya gitu ya. Nah, di sini kayak dijelaskan tadi bahwa orang NPD itu ya mereka menganggap dirinya tuh lebih unggul gitu daripada orang lain. Kemudian mereka kurang empatinya ya. Mereka sensitif terhadap kritik. Nah, itu kan semua menjelaskan tentang NPD-nya itu sendiri. Oke? Nah, jadi dia adalah sebuah kondisi kesehatan mental gitu. Nah, coba kita lihat opsinya. Di sini paragraf 2-nya juga tadi teks 1 masih sama ya tentang NPD. Jadi lebih kayak menjelaskan further information-nya di di paragraf 1-nya. Penjelasan lebih lanjut di paragraf 1-nya. Oke, bisa kita lihat di sini juga dijelaskan tentang dia katanya banyak orang yang tadi ya, many people with NPD itu menyembunyikan rasa insecure-nya. Nah, dibalik rasa kepercayaan dirinya. Nah, kemudian membuatnya kesulitan untuk membangun hubungan yang sehat gitu. Oke? Nah, jadi ini lebih ke dampaknya ya. Nah, ketika mereka ketika mereka mengalami NPD itu sendiri ya, ternyata mereka itu menyembunyikan rasa insecurity-nya gitu dibalik rasa kepercayaan dirinya. Oke? Nah, berarti apa nih tujuannya penulis menuliskan teks 1? Apakah A, to persuade readers to avoid people with NPD? Jadi persuade itu artinya meyakinkan. Nah, meyakinkan pembaca menghindari orang-orang NPD. Wow, sepertinya masih kurang tepat ya. Nah, tidak ada pernyataan bahwa orang NPD ini sebaiknya kita hindari. Tidak ya. Nah, jadi ini salah. Terus kalau B, to entertain readers with stories about people with NPD. Untuk menghibur. Nah, jadi entertain itu artinya menghibur. Nah, apakah tadi teksnya tentang sesuatu yang dapat menghibur pembacanya? Nah, tidak ya. Biasanya kalau untuk soal-soal to entertain ini biasanya kayak cerita-cerita dongeng gitu ya, naratif-naratif teks. Nah, itu kan tujuannya to entertain. Nah, lanjut kalau tadi kan lebih kayak menjelaskan atau give information to the readers ya. Menjelaskan sebuah info gitu terhadap kepada pembacanya. Nah, kalau C, to describe personal experiences with NPD, menjelaskan pengalaman pribadi. Nah, apakah tadi teks 1 menjelaskan pengalaman pribadinya seseorang? Ya, itu tidak ya. Nah, ini tidak. Terus kalau delta, to explain cause and effect of NPD, menjelaskan sebab dan akibatnya dari NPD. Atau error, to provide medical guide, untuk menyediakan petunjuk medis nih. Nah, atau panduan medis terhadap pengobatan NPD. Kalau tentang pengobatan kan itu sebenarnya dia di teks kedua ya. Nah, sementara ini kan yang dicari adalah tujuan dari teks 1. Maka jelas juga di sini untuk pertanyaan nomor 4 adalah delta ya. Apa tadi sebabnya dan apa akibatnya itu semua dijelaskan di teks ke 1. Oke? Nah, jadi seperti itu. Nah, kita lanjut pertanyaan nomor 5. Nah, what is the main idea of text 2? Nah, ini masih berkaitan juga ya dengan di nomor 1. Nah, jadi ini sudah saya rasa bisa kita langsung melihat opsinya. Karena kita sudah memahami main idea teks kedua adalah tentang pengobatannya. Ya. Nah, coba kita lihat di sini untuk opsi A, medication is necessary for all people with NPD. Jadi obat itu diperlukan untuk semua orang yang terkena NPD. Nah, ada berbicara tentang medication ya. Nah, bagaimana dengan opsi B? People with NPD cannot change their behavior. Orang-orang dengan NPD atau orang-orang yang mengalami NPD ini tidak bisa mengubah perilakunya. Ada kata tidak bisa. Nah, ini kan bukan main idea dari teks kedua ya. Justru teks 2 ingin membantu gitu dengan melakukan terapi. Nah, terus kalau C, treating NPD is difficult but possible with therapy and support. Nah, jadi pengobatan NPD itu sulit tapi memungkinkan dengan melakukan terapi dan juga adanya sebuah dukungan ya. Nah, terus kalau delta, family and friends play no role in the treatment process. Keluarga dan teman tidak memiliki peran gitu terhadap proses pengobatan NPD. Nah, gimana dengan opsi delta? Atau error, CBT atau cognitive behavioral therapy is not only treatment for NPD. Nah, jadi katanya terapi ini bukan hanya CBT ini bukanlah hanya satu-satunya treatment untuk NPD. Nah, coba kita kembali dulu ke teks kedua ya. Gimana dengan support tadi ataupun family? Ada nggak tuh disinggung di teks kedua?
Nah, di teks kedua, di sini dijelaskan ya bahwa, kita lihat dulu di paragraf keduanya. Nah, ada penjelasan di paragraf kedua bahwa selain pengobatan ya, jadi kalau di paragraf satunya kan menjelaskan tentang adanya terapi, solusinya yaitu terapi. Nah, melakukan terapi ya untuk menyembuhkan NPD ini. Nah, kemudian selain terapi ada juga nih dijelaskan di paragraf keduanya tentang dukungan ya. Ini ada support from family. Nah, support from family and friends also play an important role in treatment. Jadi dukungan dari keluarga dan teman-teman juga memainkan peran yang penting ya dalam pengobatan. Nah, berarti selain selain terapi ya dukungan dari teman ataupun keluarga juga memiliki peran yang penting dalam pengobatan NPD itu sendiri. Oke? Nah, sekarang mari kita kembali ke opsinya. Nah, jadi menurut kalian yang mana nih? Nah, apakah alfa yang ada kata pengobatannya ada di alfa, kemudian Charlie juga tadi ya. Kalau delta kan sudah pasti salah karena dikatakan tidak memiliki peran, harusnya tadi kan berdasarkan bacaan ada perannya ya. Nah, kemudian gimana? Ada juga di sini CBT tentang terapinya. Jadi kalau Bravo kan salah juga ya karena dikatakan tidak bisa mengubah sikapnya. Jadi antara opsi A, C sama error yang mana nih yang paling tepat? Nah, jawaban yang paling tepat adalah Charlie ya. Nah, kalau opsi A itu kan obat. Obat katanya di sini diperlukan untuk semua orang NPD. Ini tidak ada statementnya di teksnya ya. Cuma dijelaskan bahwa bisa dilakukan pengobatan gitu dengan terapi ataupun obat, tapi tidak ada obat spesifiknya gitu. Nah, terus kalau error, nah CBT atau terapi ini ya is the only, hanya satu-satunya treatment untuk NPD. Sementara tadi teks dijelaskan ada juga medication ya, dan selain itu bukan juga itu treatmentnya, tapi proses treatment ini membutuhkan juga dukungan dari keluarga ataupun teman. Nah, dalam hal ini adalah support ya. Nah, oleh karena itu kenapa jawabannya C ya, karena pengobatan NPD ya memang sulit gitu ya, tapi masih memungkinkan jika dengan melakukan terapi dan mendapatkan support. Ya, jadi terapi ini tadi dijelaskan di paragraf satunya teks 2, support atau dukungan dari keluarga dan teman dijelaskan di paragraf keduanya. Oke, nah jadi yang paling tepat untuk soal nomor 5 ini jawabannya adalah Charlie. Oke, nah I think that's clear ya for number 5. So let's continue to number 6. So number 6, the word encouraging in paragraph 2 is closest in meaning to. Nah, jadi kata encouraging di paragraf kedua itu memiliki sinonim dengan kata apa gitu. Jadi kalau kalian mendapatkan pertanyaan yang menanyakan closest in meaning to, itu sama saja mencari sinonimnya. Oke, atau persamaan kata dari encouraging. Nah, mari kita lihat kata encouraging dulu di paragraf keduanya ya. Nah, kata encouraging ada di sini ya. Kayak encouraging itu kan memotivasi, mendorong ya. Jadi memotivasi seseorang yang NPD untuk mencari terapi gitu. Nah, memotivasi, mendorong. Jadi itu artinya encouraging ya. Nah, jadi ada lagi kalimat selanjutnya bahwa ya membutuhkan sabar ya, kesabaran. Nah, karena perubahan itu memang membutuhkan waktu gitu. Oke, sekarang kita lihat yang sama maknanya. Jadi ingat ya, encouraging itu artinya memotivasi atau mendorong. Nah, mendorong di sini dalam arti memotivasi ya. Oke, sekarang kita lihat opsinya ada forcing. Forcing itu kan memaksa ya. Nah, forcing itu memaksa. Nah, supporting itu sama dengan mendukung ya. Nah, terus ada opsi C, ignoring. Ignoring itu mengabaikan. Nah, mengabaikan. Kemudian ada opsi delta, avoiding. Avoiding itu artinya menghindari ya. Menghindari. Nah, terus ada opsi error, ada controlling. Controlling itu sama kayak mengendalikan ya. Oke. Nah, ini saya rasa jelas ya jawabannya. Jadi ada kata mendorong tadi atau memotivasi. Nah, berarti itu sama dengan Bravo ya, mendukung. Nah, mendukung, memotivasi gitu. Untuk orang NPD tadi agar mereka bisa mendapatkan terapi atau pengobatan gitu ya. Nah, jadi so the answer for number 6 is B. Oke, nah jadi sebenarnya untuk soal sinonim ini tantangannya ya perlu juga kita tahu dulu apa meaning dari opsinya ya.
Nah, jadi sebisa mungkin sih perbanyak kosakatanya. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut untuk soal nomor terakhir ya. Ini the last question. According to text 2, what is the most effective treatment for NPD? Nah, jadi menurut teks kedua, apa tadi cara yang paling efektif nih pengobatan untuk NPD? Apakah melalui obat, minum obat gitu ya, medication, obat, atau surgery, operasi, atau terapi, atau diisolasi ya, ataupun physical exercise, melakukan latihan fisik. Nah, ini kalau kita kembali lagi tadi di teks kedua, itu kan ada dua ya pengobatannya. Ada tadi yang terapi dan juga obat gitu. Nih, psikoterapi dan juga psikoterapi dan juga medication ya. Nah, dia ada melalui obat langsung gitu, obat. Nah, ataupun juga melalui terapi ya. Nah, jadi ada dua, tapi pertanyaannya adalah yang paling efektif apa? Apakah medication atau terapi ya? Nah, di sini kalau kita kembali ke paragraf ke-1 dari teks kedua, di sini ada kalimatnya tadi ya, yang ini the most effective way to manage NPD, yaitu dengan cara melakukan terapi ya. Nah, jadi di sini ada kata terapi adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi NPD. Nah, terapinya di sini yang dimaksud adalah psikoterapi atau khususnya cognitive behavioral therapy gitu atau CBT. Oke? Nah, seperti itu. Jadi, jawaban yang paling tepat ya adalah terapi yang paling efektif. Apakah ada terapi? Yes, ada ya. So, the answer for number 7 is C, ya, psikoterapi. Ini tadi lumayan tersurat ya jawabannya. Jadi ada kalimat di teksnya, the most effectivenya adalah terapi gitu. Oke, students, so I think that's all ya. Oke, so I think that's all for today. Thank you so much for your nice attention. Nah, semoga apa yang disampaikan pada pembelajaran hari ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua. Oke, now so once again thank you so much for nice attention. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.